ngobrol santai gang gak terenek topik topiknya wis nyelip ya kan. topik wong anu kesel jujur wong tuh Jadi apa namanya, malam ini kita akan membahas sebuah bab kesedihan kuno, cari uang kerja kerja tanpa dapat perkasa. Yang namanya kandang kuda itu eh, kalau apa namanya, saya gampang dengar kandang kan rumah hewan, rumah hewan merusak. Kan pemahamannya seperti itu. tapi kenapa kebijakan di manusia gitu kan. Jadi sepengetahuan saya, yang namanya Pesugihan Kadang Kubra itu mereka memuja sebangsa siluman. Namanya teman Bisa kambing, bisa kerbau. Sepengetahuan saya. Dan yang namanya pesugihan itu ada yang namanya syarat ritual pelaku, terus syarat juru kunci, dan juga tumbal pastinya. Jadi mereka-mereka yang mungkin merasa hidupnya nggak berguna ataupun usaha apapun gagal, ataupun mereka yang punya usaha besar bangkrut, dan juga mereka yang sangat seret yang namanya perekonomian, biasanya otaknya dibutakan yang namanya uang dengan cara melakukan sebuah sarana pesugihan. Padahal pesugihan itu membutuhkan mahar yang cukup tidak sedikit. Mahar yang sedikit mehong, ya mehong banget. Karena di balik itu semua kita perlu yang namanya kesatuan dan juga keserahan untuk dipersembahkan kepada bapak jin atau siluman. Karena yang namanya pesugihan ya nggak mungkin tidak ada yang namanya pemujaan. Untuk impossible, sangat amat teramat tidak mungkin. Karena kita tanda kubah gitu. Tanda kubah itu apa harus setiap tahun kita membangun gitu. Membangun apalah di rumah atau apa gitu. lebih tepatnya renovasi. Renovasi Entah entah itu hanya cat yang berubah, entah hanya mungkin apa namanya, mengubah bentuk pola ukir pintu. Yang penting itu direnovasi. tiap tahun Paling lambatnya 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Nah, itu kata masyarakat kan tumbal. Sebagai tumbalnya apa? Sepengetahuan saya itu dari anggota keluarga. Itu bukan hanya renov, Itu cuma syarat. oh syarat Kemudian diadakan yang namanya selamatan setelah renovasi rumah. Itu syarat ritual sendiri, menyembelih hewan ternak. Terus istilahnya macam-macam lah. menutupi Ayam, kambing, sapi, berkontrak. tapi rata-rata ya pasti ya Ayam, udah ayam. padang, kemudian warga sekitar untuk menutupi dari apa yang Intinya kami pakai tidak mungkin seorang pelaku itu mengaku dia pesugihan, apalagi tumbalnya
anggota keluarga, terlebih lagi tetangga sekitar. Hal yang sangat penting. Karena mengapa harus renovasi rumah? Karena setelah melakukan renov itu akan terus mengalir syarat mutlak dari presiden dan negara. Jadi kalau bicara tumbal itu biasanya anggota keluarga. Nah, kalau tumbalnya itu maksudnya jangka apa ya? Paling lama 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Bener. Nah, dan biasanya yang ditumbal itu akan mengalami sakit yang mungkin biasa ya, tapi nggak sembuh-sembuh. Iya, betul. Denger Dan akhirnya akan meregang nyawa. Dari bangsa mereka juga nggak ingin terlalu mencolok ya, tidak pengen kedok dari aku terbongkar, dia akan menimbulkan sebuah sakit yang bener-bener itu medis. Tapi perlu diketahui kalau medis diobati ya, berobat kemanapun itu nggak sembuh, itu bukan medis. Bisa jadi 60% itu hal klinik ataupun metafisik. Jadi kita perlu pahami bahwa setiap penyakit itu enggak semuanya medis. Kalau penyakit medis diobati apapun dan kemanapun berobat juga ya kita bisa konsultasi ke tokoh spiritual. Apakah ada sebuah keanehan yang mungkin membuat si A sakit perutnya? Tapi kalau seorang spiritual mengobati orang yang notabene sudah tercantum sebagai tumbal, biasanya berat. Tidak semua itu bisa menerima hal semacam itu. Karena yang dilawan itu adalah siluman, yang dimana mungkin kalau anaknya ditunggalkan ya mungkin dimana si oknum itu harus menghadapi makhluk tersebut. Di sisi lain dia juga harus memikirkan keselamatan dari si bapaknya itu, si pelaku yang melakukan sebuah perjanjian. Nah, ketika anak selamat, bisa jadi itu si pelakunya nggak selamat karena dia melanggar perjanjian. itu kalau dan itu apa harus keluarga, maksudnya suami istri gitu. Atau sendiri Bisa tergantung bagaimana perjanjian si Suri Kunti sama sosok sendiri. Ada juga yang mungkin hanya suami saja istrinya nggak tahu, ada yang hanya kayak istri dia suami nggak tahu. Bisa nah, kalau bisa terus efektif tergantung dari si bangsa jin tersebut. bangkrut gitu. Benar, karena jikalau si pelaku tidak menepati sebuah syarat dari perjanjian tersebut, kalau nggak usaha bangkrut ya nyawa terancam. Saya tahu gitu. Karena kenapa harus renovasi rumah? Sebangsa jin itu dia punya yang namanya prajurit, dan mereka itu butuh tempat tinggal yang nyaman buat mereka. Makanya setiap tahun itu biasanya
renovasi rumahnya agar eh, apa namanya yang memberikan kekayaan itu bisa nyaman. Nah, kalau bahasa mudahnya gini, kita kalau di rumah yang mungkin kotor atau jarang ditempatkan risau, sumpah, Iya. ya seperti itu logikanya. Jadi syaratnya harus renov setiap tahun, paling lama-lamanya 3 tahun sekali. Jadi kalau kalau nggak direnovasi gimana? Ya kan risikonya kalau tidak usahanya bangkrut, ya nyawa mereka juga. Tapi kalau setelah tahu seperti itu dia renovasi nggak ngaruh ya? Enggak, dia sudah melakukan bagian. Jadi kok konsisten modelnya sekian. Iya. Sekali dia ingat dan dia masih kok gak kayak menungso ya model ini ya. Kena anjir. Aku yang malah nih ngono. Tanah lali ya. Tadi sepi lali ya. Makanya setiap tahun renovasi terbaik eleng kan 1 tahun Yang udah tahun baru. kan Bangun mikirnya rumah. kan gue tahun baru kan langsung terus enak sing sama ketok gitu ketok juga terus itu ketok Perumpamaan. terus enak sing nyata kurang tahu aku memperhatikan orang tahu pasti tiap tahun pasti Baru. dan sekarang Nah, kalau beda bangkrut mungkin dan lali. Yo, atau mungkin dia mau bebas mungkin tapi proses nyawa. mulai lumayan Saya selalu katakan bahwa itu enggak baik untuk kesehatan. Catat. Maksudnya tidak baik untuk kesehatan. tapi kalau ngerokok baik Mau coba gak rokok. kayak seninya mas Makanya aku terus pengen ngerti dukun gak rokok tapi gak enak mana wong sing lulusan pondok ngono kan dalam iya bicara kretek gabus sedet bisa contohnya lah enak contohnya wi itu gak rokok mana terlalu ngirit ya gitu area apa kok ini udah kita pak rokok itu jol nih pernah mungkin tapi jol nggak boleh mobil gede lah jadi selewai apa itu kurang tidak cari kretek sorenya tersambung nanti rokok tebu lah paham oleh oke tebu tapi syarat dari persediaan dengan mudah yaitu harus merenovasi rumah setiap tahun paling lambatnya 3 tahun sekali tidak karena nggak baik buat kesehatan tidak disarankan karena nggak baik buat kesehatan ini untuk dan bisa dilakukan perseorangan kecuali tuyul
sing golek sugen lanang arep mingune sapa? Lanang lambe mie. ngewel sih. Tuh, jadi kita memuja sedang seruman ini kamu Rata-rata oke ya tinggi besar dulu ini sudah cukup selain dari yang yuk sak awak ini pedus dulu kan kayak wong wong itu pedus kira lek kancamu sing ngono wingi berarti dia pedus sing lemah pedus dan tempat-tempat sebenarnya tak amati nggak ada yang nyentrik dan unik kabeh barang yang biasa serba sederhana. Ada yang mungkin hanya makam dan pohon beringin, ada di tengah hutan dengan batu besar satu tak, ada juga yang di gunung mungkin hanya ada 2 pohon besar. Soalnya gak ada sih apik modelnya, tapi isinya dia aneh-aneh. Ya kena gue orang barang. itulah keindahan apa sederhana tapi bermakna. Karena mungkin hanya orang-orang yang juga orang-orang yang hanya hancur perekonomian, tapi juga mereka yang mungkin mampu tapi terlalu Ambisi ambisi dan bosan untuk berikhtiar. Pengennya cepat kaya dan lebih dari siapapun dengan cara yang instan. Jadi sebenarnya kayak instan ya. instan rawat biru-biru Biar ruwet lah ya. Tidak rekoso. karena kita dulu modal duit langsung modal duit atau mental tak Iya kan gak rekoso. Ya rekosonya mental. Wangi juga. makanya setiap sebenarnya ada yang namanya solusi agar kita itu nggak langsung berhadapan dengan sosok yang akan kita apa namanya kita ajak untuk kerjasama. Tapi kalau asal kita nyari tempat ya langsung bertemu apapun bentuknya kita harus terima resiko. Oh kira itu. Nek niat tetap buntu biasanya tetap gagal. Masih barangnya kira indah tapi nyata. Terus piye konsepnya? Nek sing ayu gak lindas. Ayu gak lindas terus caranya itu terus biyen. Kok suruh gak wedok. Lah duwe. Masa tobrut. Mitik. Kok udah wedok. Di sini juga ada tempat perlu ya mas ya. Kita nggak pernah yang namanya itu kepo dengan masalah mereka. Karena ya selama mereka nggak ganggu warga sekitar ya Gamat. oke nopo gue. Ya jadi ya ganggu. Terakhir ini Ya kan. Ambune. kan dekat ya dari sini dekat. Mungkin Sumatera. 200 meteran. Nah setiap malam tertentu itu iya gak. Setiap orang setiap ada orang datang itu malamnya pasti bau dupa, bau wangian lah yang nggak wajar dicium oleh manusia pada malam itu pasti ada. Nyampe sini harusnya wanginya. Jadi buat kita itu merasa sedikit apa mengganggu ya. Urusan mereka. Dan rata-rata yang datang itu orang Jawa ya mas. Dan yang saya amati rata-rata orang yang sudah itu mereka pakai mobil, nggak ada yang pakai ontel ataupun motor. Ada mas. Masih ada Ya ontel. bukan model.
lagi ada iya ini guni-guni bari deh ojek juga ada apa setiap tahun paling tiga tapi kan dia naik mobil nggak bari ya paling beli juga nih dia numpak angkutan umum bis pro ATT habis itu ngecek jadi orang berhasil dalam perjalanan dia tuh mobil buahnya iya nek gagal ya nek gagal biasanya balik lagi nggak apa-apa dia tunggu ya dia cuma bangkrut perkara saja nih rada keras santai karena ada syarat yang harus dipenuhi ketika kita melakukan sebuah persediaan ya melu muli lah intinya itu ya wes kita itu menyocokkan DM menyocokkan nang ade nek DM mah ganti wae ora cocok hubungane gak oleh popo ini kan ngono jadi kalau di sini tuh takut pinjol bedanya kita terbang mereka kalau baik cuma nanti kalau nimbali kan ya bareng harus sak ngomong belum enggak no ya wes bodoh sak nyawa itu mungkin mikir dia ada yang diuntungkan sama sekali mereka yang untung kita butuh ya. Karena tidak adil hingga buat Pascal biasanya umurnya gede kan akhirnya cepat itu untuk golongan persediaan yang mungkin sugih gitu terus up tiap hari peruntung itu perdapat uang itu berjuta ke atas satu karung tidak mau bicara ada juga bisa dapat sugihnya dan ini semua terang kalau masalahnya ya saya dulu tuh ada yang datang itu pulang sampai rumah udah ada uangnya koper koper udah ada tapi nggak bisa juga balik lagi untuk buka itu ada yang kurang mungkin nanti kalau saya kembali pulang awal melamar itu kan kita ada yang namanya strategi istilahnya itu kalau di kita itu selamatan ada panggangnya ada nasibnya terus kan kalau tidak ada umumnya nah itu hanya untuk ritual persembahan pada saat kita melamar terlebih itu masalah ritual setelah itu dan juga syarat tumbal kita akan bicarakan nanti sama guru kunci ya seperti itu jadi nggak mungkin si pelaku itu datang hanya bawa orang tok biasanya sudah bawa sebuah sarana entah itu mungkin hanya untuk pertemuan awal tapi setelah itu mereka akan meminta sebuah sajen untuk dipersembahkan pada mereka kalau buat duit 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 tidak pernah itu semuanya berapa berarti niat satu liter cipta pelatannya niat padang ya oleh duit
tapi itu beda orang nyiapin beda. Beda sekali. Itu mau Bilang kan ide busone ide rakar kan nanti nambah buso ini kan lebih berarti lagi juru kunci. Kasarnya kalau mereka berhasil kan kita dapat bonus. Kita minta berapapun berarti kan kita dikasih pasti. Kalau pesugihan itu biasanya mereka yang menjadi juru kunci itu menargetkan tergantung dari uang yang akan mereka target di pelaku itu. Kalau uangnya misalnya banyak berapa ratus juta gitu, biasanya itu 25 ke atas sehari. formatnya Itu mas kan mahal mungkin juru kunci iya betul. itu 25 ke atas. Kalau yang mungkin bisa 10 sampai ke 100 itu 15 ke Itu jadi tandanya itu lama udah nanggo berkas loh KTP pernah KTP dulu nggak sah dan lamaran pas itu emang PTP PT ini sejahtera tapi ya caranya tapi kok ngakun di mana ya promo komputer ini ya kuy ini bukan kuy sirkuit itu kan rame dengan HP deh itu pakai HP Mas. kayak gitu pakai HP ya pakai HP oke instruksinya pakai HP nggak itu paham oh jadi instruksi dari rumah di WA mas sekarang tata caranya juga syarat ritualnya di tempat itu kemudian pulang caranya mungkin juga di dan juru kunci hanya akan menerima uang setelah ritualnya berhasil ataupun setelah ritual mungkin mesti ngono lah nek WA lebih enak kan jadi pesugihan jenis online biasanya ada anyar ini online keladi jenis gue lorok gak tobat malah dia kira-kira malah tapi main tak main mari kita dia siap keras tapi dia tetap WA nggak mau karena gini mas pesugihan juru kunci itu mereka juga terpilih yang memilih adalah jin tersebut jadi kalau nggak orang kalian juga bisa meskipun dia mengaku bisa itu jalur untuk penipuan bisa lain bisa mereka tahu itu semedi pemilik nah foto merinding belum berhasil ya merinding lah barang dengan kono anak ram merinding kadang dengan pertengahan dewe no seriwat ngono ya padahal merinding orang banget oh apalagi kita berada di sebuah tempat yang benar-benar itu diyakini sebuah tempat untuk pasukan dan juga sakral ini mesti merinding rekan kancane tapi sebenarnya itu baik yang aslinya itu itu dari sosok luar yang ikut nunut mendiami tempat tersebut
diciptakan untuk membantu sesama kebutuhan. Kalau menurut Tapi di Islam itu diharapkan bersatu dan sebangsa jin. itu haram. Ya enggak, kan enggak selalu. Oh iya. Kan kita usaha dulu baru Udah. mari karanmu. Karena kan kita enggak paham secara mendalam, secara luas hal perkara gaib. Karena yang tahu gaib itu hanya Maha Kuasa. Kau belum yakin? Benar, hal gaib itu ada. Kalau ada orang yang bilang gaib itu enggak ada, berarti harus diperhatikan keyakinannya. Kalau dia gini, malaikat Allah itu gaib semua. Allah aja Gaib. Allah itu sifatnya gaib, tidak bisa dilihat secara mata telanjang. Kalau kalian gaib itu tidak ada, ya terus gimana? Sekarang gini, kita sebagai manusia kan kita nggak tahu siapa kita. Kita kan aslinya roh kan. Roh itu gaib. Wajahmu ganteng, ayu, iki garane Gusti Allah. Wis diwe cover, ben ngerti karo wong liya. Bedane karo jin. Memang dong ora ngerti ora son. Jadi pembeda antara kita dan jin itu seperti itu. Kalau jin itu mereka nggak punya yang namanya jasad utuh, hanya roh saja, bersifat gaib. Dan kita manusia, kita diberikan jasad yang utuh agar kita bisa melihat sesama manusia. Itu lebih sempurna dari makhluk Tuhan yang lainnya. Karena kita punya jasad, kita punya tubuh yang bisa dilihat oleh orang lain. Itu. Jadi kalau kalian yang nggak bisa lihat hantu, bersyukur. Gak sah sok-sokan kalian dulu sawan repot nih bang malam ini. Terpaksa turun dengan kagetan nyeting ya kawan. Bahan seringkot tipe jadi bang. Jadi kalau kalian nggak bisa lihat hantu, yang nggak pernah merasakan kehadiran mereka, nggak pernah yang namanya merasakan gangguan dari mereka, bersyukur. Alhamdulillah. Meskipun kita bersinggungan langsung dengan alam mereka, satu galaksi beda alam, menonton. Nggak usah sosokan uji nyali dan merasakan gasan kesurupan, kata malah bingung. Gimana bisa repot? Gak bisa repot, malah repot katanya nih malah gak taruh kebun mis tuwek pisan malah repot gitu. Kayak turu malah juga ya. Mereka yang mungkin uji nyali itu hanya untuk kesenangan di kita ya, hiburan. Tapi kalau bagi orang awam jangan, kita ngopi apa sepak bola, pasar malam, nah itu yang belanja nih di kono, makan cilok-cilok dan jalan makan. Nggak usah yang namanya itu mencoba hal gaib, karena mereka itu nembok di Google yo masuk udah ya kue jaraknya kecil masuk ada marah nggak mungkin nggak ya, mungkin ada sih jin loman nggak jaraknya menang bah gambal Mantan ya. Kan leno kan sebelah sih kamu ngabar sebelah ketenan we Anda mau bikin lah. sebelah tenan itu hidangan yang melakukan. Jadi jangan sok nyenggol hidup bersyukur di dunia kita sendiri dan juga fokus kepada tujuan kita. Apa?
iya setelah tujuan rem. Apalagi pemilih jalur pesugihan itu dan sekali tidak baik buat kesehatan karena bagi mereka kita songong awalnya karena berkelimpahan banyak harta kekayaan. Sekarang salah satu kan disukai oleh jin. Benar, salah satu mereka karena mereka kan bisa kita mau secara luas tembus dimensi manapun mereka bisa. Sejak kita itulah mengapa disebut sebuah transportasi gitu. Motor dari sepeda ontel, motor, mobil, bus, kereta api, waterbank, kertas, dan sebagainya. Iya. Itu untuk menembus apa atau kota mana yang kita tidak terjangkau dengan api. Tapi kalau dunia jin mereka lewat satu gerbang tuh sudah tembus ke luar pulau. Transportasi nggak mungkin jin naik bus itu konyol. Yang film-filmnya bisa nempis kan Bis tempat tur. Nah tapi ya pasti ada. Kan nggak tepat. semua jahil juga. Karena mereka itu suka teman-teman yang kumuh dan lembab. Ya Allah mungkin. Persis keluar. Mereka teman-teman nggak terjemah oleh manusia sama sekali. Buat hutan, buat gedung-gedung kosong dan sebagainya. Mereka tempat dan biasanya tempat itu digunakan untuk mencari mereka pejuang togel. Tempat-tempat kosong yang puluhan tahun terbengkalai itu biasanya kalau orang-orang konyol itu digunakan untuk pemburu togel. Benar. Itu pesugihan paling banyak. Lah yo kan juga kan wis gak ada perjanjian kayak enak tumbal apapun. Menek tembus yo alhamdulillah nek gak ya wis ya. Jenenge jajal. Kan tembus. Tapi kan tembus. Nomor ya tembus tapi gak iso nggo keluarga rezeki keluarga nang iya gimana sedih banget ini sing kayak boyfriend bareng gak demite bareng ramas aku ya effort terlalu berbiasa effort yang bisa manusia itu berbiasa oleh nomor-nomor tapi ya kadang kala tuh diberikan kepada orang yang membutuhkan butuh duit tertentu seperti kata candal ini oleh hepatogel artinya udahnya kabeh akhir tembus arti kok semua bantu itu lagi gede setan akhirnya setelah itu kita akan meyakini dan menuhankan yang namanya togel pasti akan udu dan udu terus karena dirasa dia pernah menjadi pemenang gitu. Bahkan ada orang yang mungkin langsung jadi bandar
bilang judi ya judi, tapi kalau memakai sarana jin ya sarana pesugihan dan kelas menjelak sor itu yuk. Kan sudah bisa coba-coba coba-coba itu film terus gak menjajal mau naik bus tapi duit panas itu biasanya tidak bertahan lama. Nggak kerasa beli barang apapun itu bisa cepet banget. Kemasan ini mah butuh rokok atau besi kayak gelis gitu. Masa motor pesugihan loh. Wih, bensin kalau duit motor barang itu kayak banter orang ada duit ngeban bocor barang orang kan terus itu dia setan yang pada awalnya itu memberikan keuntungan tapi pada akhirnya kita sudah berbelok arah menuju berjalan jadi sebenarnya tidak untuk dilakukan kita itu paham jenis dan tata caranya karena pemahaman itu sangat penting kita berbagi sebuah pengetahuan berbagi sebuah ilmu dimana untuk mereka yang nggak paham agar mereka paham karena sebesar pun kita itu memberikan sebuah informasi yang bermanfaat buat kalian karena apa? Karena kita nggak pernah menyarankan mereka itu untuk pesugihan kita hanya menyarankan bagi mereka yang mungkin mau berikhtiar dan berusaha berdoa meyakini bahwa Tuhan itu mampu dalam segalanya zat yang paling tinggi tapi seperti ini nah, Tuhan aja bisa memberikan sebuah kehidupan bagi manusia maksudnya segede tidak mungkin nah, itu. Makanya di Islam itu banyak amalan ataupun sholawat untuk mendatangkan rezeki kalau kita punya Nabi Muhammad ya kita pakai lah iya. biar sembah siluman mau sembah kan dia anak sembah pak dan mereka juga akan mati meskipun hanya roh gitu loh jin pun juga akan mati bukan kekal tapi banyak ditaklukkan sampai hari kiamat mati bareng-bareng mana Ipan sama Zero mati apa itu mobil mati apa yang terakhir hidup adalah iblis akan carry ball Udah mau belum? nah Aku ini gini, agar kemampuannya itu di bawah dari manusia ini ngomong itu melu gitu. gitu kita cengeleng ngisor deh ya Oh iya, ngajak aku ini gitu kayaknya. iki lho menose jadi kalau zaman sekarang iblis itu apa namanya dikategorikan sebagai tingkat ilmu di mana ilmu itu sudah melebihi rata-rata dari sosok lain semisal dia itu bisa menghilang dari pandangan indera keenam dia bisa merasuki seseorang tetapi dengan logat yang orang itu punya dari segi gaya bicara perilaku dan juga apa namanya
kalau setiap hari sama persis. hanya yang membedakan adalah kesombongannya. Dia pasti punya kesombongan, entah itu dia pamer sering sholat, entah dia itu pamer sering puasa dan juga sering sholat malam dan sebagainya, itu pasti tergantung dirinya. Karena nggak bisa dipungkiri, sejak zaman Nabi Adam pun iblis itu salah satu dalam dirinya adalah dia itu lebih siapapun itu. Jadi bagi kalian yang mungkin menemui orang yang kerasukan jin, di mana dia itu menampakkan kesombongan, ya itu dia iblis sangat sangat lembut ya. Bahkan dia sangat alim dalam menggoda manusia. Ahli istirahat. Nah, karena iblis itu tahu segalanya. Makanya kalau zaman sekarang yang pernah masuk mungkin Adam sudah ada. Nah, makanya zaman sekarang ya jadi apa ya, belajar bumi putu-putunya sangat banget kayak gitu. Icit barang icit. Putu itu wakil kan. Ya kayak zaman bawian terjun yang bumi kayak zaman yang dinosaurus bumi kan kita ya. Sampai saya wes puluhan ribu miliar rupiah. Enggak. Triliunan ya teman-teman. Negara itu yes. Ambil anak itu ini semenggo luar biasa. Bahkan yang paling itu mereka yang menikah sahabat jin konyol banget mata tempur tapi itu enggak masuk belas sama. Sekian banyak manusia yang mungkin masih belum dapat jodoh, kenapa harus memilih sahabat jin yang enggak bisa dilihat oleh manusia lain? Model lah menjadi manusia. Ini sekarang ya pindah langsung aja sekarang kan daerahnya terus ngilang nih pokoknya. Terus gini caranya Amblas terus ngilang nih pokoknya. Ya daripada kita menikah sebangsa jin, ini anak jin juga gak ke manusia. itu saya turun nih. Turun Iya, beda rokok. gak teko. Simbol, ya piye cara ngono ki? Banyak manusia yang cantik, jelita, anggun rupawan, montak bungai semuluhai, tobrut. Kenapa harus memilih sebangsa jin untuk dinikah? Sedangkan itu tidak memberikan sebuah keuntungan. Mau pamer juga nggak ada yang percaya. Terus mau bangga juga apa yang akan dibanggakan? Kita punya anak juga nggak mungkin bahasa manusia. Pasti genmu juga kalah. Gak mungkin gak. Anakmu juga sebangsa jin. Iya. Harap berhubungan gitu. Iya caranya itu. Wong mereka jadi manusia mas. Memembur. Dia punya jasad yang utuh. Hanya saat berhubungan saja. Setelah itu si pria baru hidup lagi gak enak di situ.
mereka katanya berhubungan dengan skripsi itu lebih nggak ada duanya. Jadi nggak tahu ya mereka yang merasakan, mungkin ya simpel lah. Gimana itu tanya langsung pada mereka itu ngucap blorong mas. Wes, itu mudah banget sih. Itu jelas cukup dorong ya nek bengi kikuk-kikuk nih. Ya pengen roh ngerasane nyangar ya. Allah Yang enggak kita tidak mungkin kalau punya usaha strateginya ya. Karena usaha itu kalau kita rintis pada awalnya itu nggak mungkin langsung rame. Kita juga butuh waktu di mana kita itu apa namanya menjalankan proses nggak mudah lagi awalnya. Karena mereka yang sukses itu karena sajian dari orang luar, banyak kritikan dan juga banyak sekali komplain dari luar sehingga kita bisa merubah apa sih yang salah dari masyarakat. Jadi buat kalian yang mungkin memiliki usaha kecilan, jangan jadikan komplain itu sebagai masalah, jadikanlah sebagai motivasi. Jangan komplain masuk hati kita emosi ya sudah bakulan ya mogok akhirnya nggak temuin akhirnya bangkrut langsung bangkrut akhirnya aku terus gak serem bosan bukan masalah bosan itu terawang tapi ya aku tak tahu sak mono terawang dari sak mono kayak gitu oh pas sehat gak sehat karena usaha kecil itu kalau kita tekuni ya insya Allah akan ada hasilnya karena kita itu juga ikut berhenti nggak tahu itu karena rugi atau apa nggak tahu dewasa ya sekali baru satu-satunya akhirnya dia itu gak enak kan sama ini akhirnya rugi mungkin bener tetap rugi bener makanya ada usaha yang kita tekuni coba selalu berikhtiar makanya kita itu nggak boleh yang buru-buru program kita itu tidak boleh kalah kalau kayak orang itu iya sebenarnya gak apa itu langsung daganganmu sebenarnya idealnya waktu tenan makanya kalau ada pembeli kita tanya apa yang kurang mungkin ada kurang kurang garam mas kurang bumbu kan kita bisa tambahkan agar yes gimana caranya agar masakan itu enak gitu loh jadi ya seperti itu kita usaha ya kita sambil belajar kita introspeksi lagi apa yang kurang baru dunia akan merasakan masakan kita tanpa adanya tanpa adanya bantuan dari mereka yang tidak jadi seperti tadi itu juga masukan buat saya yang mungkin usaha silahkan tekuni ya kalau mendapatkan uang dan jangan pernah bersekutu atau menyembah sebangsa jin ataupun siluman karena apa itu nggak baik buat kesehatan oke jadi kita akan lebih puas dengan cerita tadi lebih memuaskan meskipun hasilnya tidak
tidak terlalu banyak yang saya karena ada pasar spotnya juga kita bisa ada dari kita itu untuk yang namanya materi yang lebih ya tapi Untuk kamu berkah. ya untuk beli ini itu ya sebenarnya karena kita itu nggak tahu kita Jadi meskipun sedikit kalau bisa apa sedekah kalau di sedekah sedekah itu nggak terserah kita miskin kita ikhlas bersedekah untuk mereka yang membutuhkan itu Allah akan memberikan hasil yang lebih gitu. Kalau sedekah itu dengan membuat orang itu miskin dan juga pikir wakil ini masih dengan nawang dapat pisan repot malah oke jadi seperti itu ya kita sedikit berbagi pengalaman kita memberikan sebuah motivasi kita memberikan sebuah masukan dan kita juga memberikan sebuah arahan bagi kalian jangan pernah melakukan sebuah perjudian juga kita itu hidup pas-pasan daripada kita harus seret dan sebagainya. Oke sekian dari kami ya apabila mungkin kami itu belum subscribe apabila ada bab yang dari dipahami silahkan di kolom komentar dan juga bisa langsung WA di nomor yang